Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Sumba Kartika, NIM A1A3180002. Saya dari kelas R001. Di sini saya akan menyampaikan proposal skripsi saya yang berjudul Peran Guru PPKN dalam Meningkatkan Interaksi Sosial di Lingkungan Sekolah, Studi Deskriptif Analitis di SMA Negeri 3 Sungai Penuh. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah MK Proposal Skripsi yang diampu oleh Bapak Dr. Handus M. Salam MSI. Bagian pertama yaitu bab 1, latar belakang masalah. Guru ialah kunci utama dalam sistem pendidikan, terutama di sekolah. Berkaitan dengan tugasnya sebagai pengajar, pendidik, pembimbing, maka dibutuhkan berbagai peranan guru supaya interaksi sosial siswa bisa terbentuk. Menurut Habor di Garungan tahun 2004, interaksi sosial yaitu hubungan yang terjadi lebih dari dua individu. Sekolah adalah salah satu tempat utama anak dalam sosialisasi, di mana anak bisa belajar berinteraksi dengan orang lain berdasarkan standar dan tingkah laku tertentu. Jadi, interaksi di lingkungan sekolah adalah hubungan yang terjadi antara guru dan siswanya ataupun sebaliknya. Dalam penelitian ini membahas mengenai interaksi yang terjadi antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti di SMA Negeri 3 Sungai Penuh, bahwasanya pada saat pembelajaran berlangsung masih banyak siswa yang interaksi antar sesamanya kurang. Hal tersebut dibuktikan bahwa dari 29 siswa kelas 10 IPA 1 di SMA Negeri 3 Sungai Penuh, terdapat 8 siswa yang masuk dalam kategori rendah dengan presentasi 27%, 6 siswa dalam kategori sedang dengan presentasi 21%, 13 siswa masuk dalam kategori tinggi dengan presentasi 45%, dan 2 siswa masuk dalam kategori sangat tinggi dengan persentase 7%. Dengan dikemukakannya fakta mengenai rendahnya interaksi sosial teman sebaya, maka dikhawatirkan dapat mempengaruhi pergaulan serta berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sampaikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Guru PPKN dalam Meningkatkan Interaksi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru PPKN dalam meningkatkan interaksi sosial di SMA Negeri 3 Sungai Penuh. Yang kedua itu apa saja yang menjadi hambatan guru PPKN dalam meningkatkan interaksi sosial di SMA Negeri 3 Sungai Penuh. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui peran guru PPKN dalam meningkatkan interaksi sosial di SMA Negeri 3 Sungai Penuh. Yang kedua untuk mengetahui sikap interaksi sosial siswa di SMA Negeri 3 Sungai Penuh. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberi sumbangan teori bagi guru PPKN mengenai cara agar dapat meningkatkan interaksi sosial antar guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Yang kedua itu manfaat praktis. Peneliti berharap penelitian ini bisa jadi solusi untuk kepala sekolah serta para pengajar agar bisa meningkatkan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Definisi istilah yang pertama yaitu peran guru. Di sini peran guru adalah sebagai tugas pendidikan meliputi mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Yang kedua yaitu pendidikan. Menurut Edmondson, sebagaimana dikutip A. Ebaidillah 2011, PPKN diartikan sebagai sebuah pelajaran tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan hak istimewa warga negara. Yang ketiga yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial antara individu yang satu dengan yang lain yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Yang pertama adalah peran guru. Di sini ada 3 pendapat para ahli mengenai peran seorang guru. Peneliti menyimpulkan bahwa peran guru sebagai pendidik adalah peran yang berkaitan dengan tugas memberikan bantuan dan dorongan, tugas pembinaan, pengawasan, dan tugas yang berkaitan dengan disiplin para peserta didik agar taat pada aturan sekolah dan norma dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat.
Yang kedua yaitu interaksi sosial. Di sini ada 3 pendapat para ahli mengenai interaksi sosial. Peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan pengertian interaksi sosial yang telah dipaparkan, dapat dilihat unsur-unsur yang terkandung dalam interaksi sosial. Yang pertama itu terjadinya hubungan antara individu, terjadinya hubungan antar kelompok, hubungan saling timbal balik, adanya hubungan saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki. Selanjutnya itu syarat terjadinya interaksi sosial. Di sini ada 2 syarat utama terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Yang mana komunikasi adalah aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku dan si penerima membalas aksi dengan reaksi. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah tindakan seseorang menyampaikan pesan terhadap orang lain dan orang lain menerima tafsiran atau sinyal tersebut serta mewujudkannya dalam perilaku. Yang ketiga adalah macam-macam interaksi sosial. Di sini interaksi sosial dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dilihat dari sudut subjeknya, dari segi caranya, dan dari bentuknya. Dari subjeknya, interaksi sosial dibagi menjadi 3, yaitu interaksi antar orang per orang, interaksi antar orang dengan kelompoknya, dan interaksi antar kelompok. Dilihat dari segi caranya, interaksi sosial secara langsung dan interaksi simbolik. Menurut bentuknya ada kerjasama, persaingan, pertikaian, dan akomodasi. Yang keempat adalah faktor-faktor dasar terbentuknya interaksi sosial. Di sini ada 6 faktor dasar terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi, yang kedua adalah sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat adalah simpati, yang kelima motivasi, dan keenam adalah empati. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Di sini peneliti mengambil 3 penelitian yang relevan. Yang pertama adalah penelitian oleh Ade Rahman dari Medan tahun 2019 dengan judul Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Sikap Kurangnya Interaksi Sosial pada Siswa di MAN 3 Medan. Yang kedua adalah dari Siska Yunita dari Lampung tahun 2019 dengan judul Upaya Guru dalam Mengembangkan Interaksi Sosial Peserta Didik kelas 7 SMA Jannah Bandar Lampung. Dan yang ketiga adalah penelitian oleh Ananda Winnie Rosarian, Kurnia Putri, Sepdikasari Dirgantoro pada tahun 2020 dengan judul Upaya Guru dalam Mengembangkan Interaksi Sosial Siswa. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka kerangka pikiran dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah sebelum penelitian, peneliti melihat adanya gejala dan masalah, kemudian membuat tindakan yaitu berupa bagaimana peran guru dalam pembelajaran. Setelah diberikan tindakan, maka dilihat bagaimana pemahaman siswa. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Sesuai dengan uraian yang telah disampaikan, maka hipotesis dalam penelitian kualitatif ini adalah melalui peran guru PPKN dalam meningkatkan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 yang bertempat di SMA Negeri 3 Sungai Penuh. Yang kedua adalah pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Yang ketiga adalah data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Data primer yaitu siswa kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 3 Sungai Penuh yang telah mengikuti pelajaran PPKN. Yang kedua, data sekunder yaitu meliputi literatur yang ada untuk jadikan rujukan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan pada saat peneliti mulai masuk lapangan dan selama penelitian berlangsung. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu guru PPKN, guru mata pelajaran lain, kepala sekolah, dan wakil kurikulum. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu
Yang pertama wawancara, observasi, dan studi dokumen. Selanjutnya yaitu teknik uji validitas data. Di sini uji validitas yang digunakan yaitu triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Yang terakhir itu teknik analisis data. Menurut Miles dan Humberman dalam Sri Mufayeti, ada 3 unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, yaitu reedukasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.